Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gardina Aulia Fajrin. Saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Psikologi dari kelas Q3 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan metode pelatihan dari mata kuliah desain pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan suatu pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Nah, ini yang di slide kedua ada model-model training yang berdasarkan kebutuhan pelatihan atau yang disebut dengan training needs. Yang pertama di sini dijelaskan model induktif. Model ini itu digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan atau kebutuhan terasa atau yang disebut dengan felt needs. Bisa juga disebut dengan kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh para peserta pelatihan. Di sini terdapat langkah-langkah pelaksanaan model pelatihan. Ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengukuran kemampuan peserta pelatihan. Yang kedua ada pengelompokan kemampuan dalam kawasan program pelatihan. Yang ketiga membandingkan kemampuan peserta dengan materi pelatihan. Yang keempat menetapkan kesenjangan kemampuan, keterampilan. Dan yang kelima itu ada mengembangkan proses pelatihan atau yang bisa disebut dengan belajar. Yang keenam ada melaksanakan pelatihan atau yang disebut dengan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, setelah model induktif, maka dilanjutkan dengan yang kedua itu yaitu adalah model deduktif. Yang pertama adalah dilakukan secara deduktif, maksudnya itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Lalu yang kedua ada menetapkan kebutuhan. Nah, menetapkan kebutuhan pelatihan ini untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya itu dilakukan dengan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta pelatihan atau yang dituju atau sasaran. Nah, yang ketiga ini ada hasil identifikasi yang diduga untuk dibutuhkan untuk keseluruhan peserta pelatihan atau sasarannya yang dituju, yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Lalu yang keempat ini adalah ada hasil identifikasi macam yang digunakan dalam menyusun materi pelatihan yang bersifat massal dan menyeluruh. Lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah identifikasi dalam kebutuhan belajar. Dalam pelatihan model ini itu dilakukan secara massal kepada tiga pihak sasaran. Yang pertama itu ada keluarga peserta pelatihan atau anggota masyarakat lain yang berkepentingan dengan pelatihan atau yang disebut dengan pendidikan. Yang kedua adalah pelaksanaan pengelola pelatihan. Nah, di situ itu ada kepala penyelenggara, pelatih, dan lain-lain. Sasaran ini tuh juga memiliki pengalaman yang mengenai wujud penyelenggaraan pelatihan yang telah diselenggarakan serta berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kegiatan pelatihan. Lalu yang terakhir ini adalah peserta pelatihan untuk setiap jenis materi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Sasaran ini tuh ditetapkan untuk mencocokkan keinginan dan kemampuan pelatihan dalam mengembangkan proses dan pelatihan atau yang disebut dengan pembelajaran. Lalu disusul dengan model klasik. Yang pertama tadi kan ada model induktif, deduktif, dan yang terakhir ini adalah model klasik. Nah, model klasik ini bertujuan untuk menyesuaikan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan oleh peserta pelatihan atau yang dituju. Berbeda dengan model yang pertama. Pada model ini tuh pelatih atau biasanya itu yang disebut dengan tutor itu memiliki pedoman yang berupa kurikulum. Lalu model klasik ini juga mempunyai langkah-langkah pada kegiatan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi kemampuan pada tujuan pelatihan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi kemampuan peserta pelatihan atau sasarannya yang dituju itu tadi. Yang ketiga itu ada menetapkan kesenjangan kebutuhan pelatihan. Yang keempat ada mengembangkan program pelatihan. Yang kelima ada melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan yang keenam ini adalah penilaian. Nah, itu tuh tadi semua rangkaian model-model pelatihan berdasarkan pada proses dan materi pelatihan.
Jadi ada beberapa model pelatihan yang dikembangkan oleh para ahli. Jadi model pelatihan kerja ini atau bisa disebut dengan skill training for the job. Model pelatihan ini itu dikembangkan oleh Louis Genge. Model ini mencakup 4 langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pelatihan. Nah, yang pertama itu adalah mengkaji alasan dan menetapkan program pelatihan. Lalu yang kedua ada merancang tahapan pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga adalah memilih sajian yang efektif. Yang keempat, melaksanakan dan menilai hasil pelatihan. Lalu ada metode pelatihan. Nah, metode pelatihan ini merupakan cara yang ditentukan untuk menjalankan program pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait. Jadi menurut Sherrington dikatakan bahwa metode dalam pelatihan ini dibagi menjadi 2, yaitu on the job training dan off the job training. Jadi di sini ada on the job training, di mana suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja dan juga sikap karyawan. Dengan kata lain, on the job training itu merupakan pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja yang ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya, di bawah bimbingan dan pengawasan dan pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Lalu di sini ada off the job training. Off the job training itu adalah pelatihan di luar kerja. Merupakan pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin atau biasanya. Lalu di sini ada metode-metode pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu metode on the job dan juga metode off the job. Yang pertama ini ada pelatihan instruksi kerja. Merupakan karyawan yang menjalankan pekerjaannya yang dilatih oleh pelatih khusus, atasan atau supervisor, mungkin bisa dilakukan dengan rekan kerja yang sudah berpengalaman. Lalu ada rotasi jabatan, merupakan karyawan yang berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Lalu ada magang dan coaching. Magang itu merupakan belajar pada karyawan yang lain lebih berpengalaman, sedangkan coaching itu mirip seperti magang, namun dibimbing oleh seorang coach yang berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih atau disebut training. Lalu ada metode off the job yang dilakukan oleh ceramah dan presentasi video. Nah, ceramah ini dan metode of the job lainnya itu mengandalkan komunikasi dibandingkan dengan contoh. Lalu vestibule training itu merupakan pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya, misalnya menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Lalu ada role playing dan behavior modeling. Dalam role playing atau bermain peran, para karyawan itu mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Dalam behavioral modeling, itu karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasainya. Lalu ada studi kasus. Dengan studi kasus itu para karyawan mempelajari situasi yang nyata atau rekaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan mereka. Lalu ada simulasi. Nah, simulasi itu menggunakan mesin canggih yang biasanya memunculkan situasi kerja yang nyata. Lalu ada belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Jadi para karyawan itu bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Dengan perkembangan komputer, cara ini tuh menjadi lebih mudah karena para karyawan itu bisa menjadi lebih cepat memperoleh umpan balik dan panduan melalui program komputer yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawannya. Terima kasih.